Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatus Suhro, NIM saya 201003. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengolahan sediaan farmasi. Pendahuluan. Pelayanan kefarmasian di apotek merupakan suatu pelayanan yang dilakukan secara langsung dan bertanggung jawab penuh kepada pasien, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan taraf kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian di apotek memiliki fungsi utama, yaitu untuk mencapai hasil yang pasti dan untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, menurut Permenkes tahun 2016. Selain itu, apoteker juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai di apotek sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta untuk memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan medis habis pakai menurut Permenkes RI nomor 73 tahun 2016 harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan. Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP merupakan tahap awal untuk menetapkan jenis serta jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan dari perencanaan ini sendiri, yang pertama untuk mendapatkan perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang mendekati kebutuhan. Yang kedua, untuk meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP secara rasional. Yang ketiga, untuk menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP. Yang keempat, untuk menjamin stok sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP tidak berlebihan. Yang kelima, efisiensi biaya. Yang terakhir yaitu untuk memberikan dukungan data bagi estimasi pengadaan, penyimpanan, dan biaya distribusi sediaan farmasi pada alat kesehatan dan BMHP. Proses perencanaan. Perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP dapat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada persiapan. Yang perlu dilakukan dalam persiapan yaitu, yang pertama, perlu dipastikan kembali komoditas yang akan disusun perencanaannya. Yang kedua, perlu disusun daftar spesifik mengenai sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang akan direncanakan, termasuk di dalamnya yaitu kombinasi antara obat generik dan bermerek. Yang ketiga yaitu perencanaan juga perlu memperhatikan waktu yang dibutuhkan, mengestimasi periode pengadaan, mengestimasi safety stock, dan memperhitungkan lead time. Yang kedua ada pengumpulan data. Data yang dibutuhkan antara lain yaitu data penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP pasien periode sebelumnya, atau bisa juga disebut sebagai data konsumsi, sisa stok, dan data morbiditas. Yang ketiga yaitu penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang direncanakan menggunakan metode perhitungan kebutuhan. Yang keempat, revaluasi perencanaan, dan yang kelima, revisi rencana kebutuhan obat apabila diperlukan. Metode morbiditas. Metode morbiditas memperkirakan keperluan obat sampai obat tertentu berdasarkan dari jumlah, kejadian penyakit, dan mempertimbangkan pola standar pengobatan untuk penyakit tertentu. Faktor yang perlu diperhatikan yaitu perkembangan pola penyakit dan lead time. Langkah-langkah dalam metode morbiditas yang pertama yaitu mengumpulkan data yang diperlukan.
Yang kedua, menghitung kebutuhan jumlah sediaan farmasi. Caranya yaitu jumlah kasus dikali dengan jumlah obat sesuai dengan pedoman pengobatan dasar. Jumlah kebutuhan obat yang akan datang dihitung dengan mempertimbangkan faktor antara lain pola penyakit, lead time, dan buffer stock. Metode proxy consumption. Pada metode ini menggunakan metode perhitungan kebutuhan obat dengan menggunakan data kejadian penyakit, konsumsi obat, permintaan atau penggunaan, dan pengeluaran obat dari apotek yang memiliki sistem pengelolaan obat dan mengekstrapolasikan konsumsi atau tingkat kebutuhan berdasarkan cakupan populasi atau tingkat layanan yang diberikan. Metode proxy consumption dapat digunakan untuk merencanakan pengadaan di apotek baru yang tidak memiliki data konsumsi di tahun sebelumnya. Metode ini juga dapat digunakan di apotek yang sudah berdiri lama apabila data metode konsumsi atau metode morbiditas tidak dapat dipercaya. Sebagai contohnya, terdapat pada ketidaklengkapan data konsumsi di antara bulan Januari hingga Desember. Metode ini juga dapat menghasilkan gambaran ketika digunakan pada suatu apotek dengan apotek lain yang memiliki kemiripan profil masyarakat dan jenis pelayanan. Yang kedua yaitu ada pengadaan. Pengadaan ini sendiri harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sediaan farmasi diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki izin. Yang kedua, alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PAK yang memiliki izin. Yang ketiga, terjaminnya keaslian, legalitas, dan kualitas setiap sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang dibeli. Yang keempat, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP yang dipesan datang tepat waktu. Yang kelima, dokumen terkait sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP mudah ditelusuri. Dan yang terakhir yaitu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus lengkap dan sesuai dengan perencanaan. Untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, maka pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP harus melalui jalur resmi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP di apotek dilaksanakan dengan pembelian. Pembelian ini sendiri merupakan suatu metode penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara mutu dan harga. Surat pemesanan obat. Surat pemesanan narkotika hanya dapat diperoleh dari PBF yang bersangkutan. Surat pesanan narkotika dan surat pesanan psikotropika dibuat dengan jumlah 3 rangkap. Pengadaan sediaan farmasi yang merupakan prekursor menggunakan surat pesanan. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.